Next. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Imade Ramanda Wedananta. Yang kedua ada Imade Agung Sadana Yasaputra. Yang ketiga ada Made Wahyu Artika Palguna. Yang keempat ada Evania Kristabel Wijaya. Yang kelima ada Cecilia Felinda Mariarta Borneo. Arsitektur Renaissance. Arsitek yang mempelopori perkembangan arsitektur Renaissance adalah Filippo Brunelleschi. Ia adalah seorang desainer dan arsitek dari Italia yang membuat karya fenomenal, yaitu Kubah Katedral Florence. Selain itu, ia juga banyak melakukan terobosan yang kemudian menyebar hingga ke Prancis, Jerman, dan Inggris. Next. Selanjutnya ada sejarah arsitektur Renaissance. Di sini ada awal Renaissance, yaitu pada abad ke-15. Adanya gaya dan estetika, yaitu mulai menggabungkan unsur-unsur klasik Romawi dan Yunani, fokus pada Delkir, yaitu pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Gaya dan estetika bangunan-bangunan pada periode ini sering dihiasi dengan dekorasi yang berlimpah, seperti patung-patung, relief, hiasan tukang batu, dan elemen-elemen arsitektural yang sangat detail. Pada contoh bangunan ini yaitu Istana Versailles di Prancis. Ciri khas arsitektur Renaissance. Yang pertama, penggunaan kolom dan pilaster. Kolom-kolom dan pilaster-pilaster yang menggantung, terutama yang dihiasi dengan ornamen klasik seperti kapital dan dasar, sering digunakan untuk menghiasi dinding dan menghiasi ruangan dalam. Yang kedua, ada lantai dengan pola geometris. Lantai sering dihiasi dengan ubin atau batu yang membentuk pola-pola geometris yang rumit. Pola-pola ini bisa menjadi sangat indah dan rumit. Yang ketiga, ada penggunaan trouple. Teknik lukisan trouple digunakan untuk menciptakan ilusi 3 dimensi pada permukaan datar. Yang keempat, ada kubah dan plafon yang indah. Kubah-kubah yang megah dan plafon-plafon yang dihiasi dengan fresko-fresko yang kompleks dan lukisan-lukisan berukiran sering menjadi fitur menonjol dalam interior bangunan Renaissance. Yang kelima, ada stuko dan relief. Relief yang indah dan elemen stuko yang diukir sering digunakan untuk menghiasi dinding dan langit-langit. Contoh dari ciri khas yang kami bahas itu kami menggunakan hall mirror of di Istana Versailles. Next. Selanjutnya ada pengaruh arsitektur Renaissance bagi dunia modern. Yang pertama, penggunaan elemen klasik. Arsitektur Renaissance memperkenalkan kembali dan mengapresiasi elemen-elemen klasik Romawi dan Yunani, seperti kolom, pilaster, lengkungan, dan ornamen klasik. Elemen-elemen ini masih sering digunakan dalam desain bangunan modern. Yang kedua, penggunaan elemen klasik. Penggunaan teknik perspektif, mural, dan relief dalam arsitektur Renaissance memberikan dorongan untuk merancang interior yang lebih menarik, estetis, dan artistik dalam bangunan modern. Yang ketiga, penggunaan bahan alami. Arsitektur Renaissance sering menggunakan bahan alami seperti marmer, batu, dan bahan bangunan lainnya yang kuat dan estetis. Penggunaan bahan alami ini tetap relevan dalam desain bangunan modern yang berkelanjutan dan estetis. Yang terakhir ada teras dan balkon. Terutama dalam arsitektur Italia, teras dan balkon sering digunakan untuk menciptakan ruang luar yang indah dan terbuka. Desain teras dan balkon ini tetap relevan dalam desain rumah dan bangunan komersial modern. Baik, setelah itu ada arsitektur modernisme. Next. Arsitek yang mempelopori perkembangan arsitektur modernisme merupakan arsitek yang bernama Jacopo Pignola. Jacopo Barossi da Vignola, seorang arsitek
Italia abad ke-16, juga dianggap sebagai salah satu pelopor arsitektur Manierismo. Kontribusinya yang paling terkenal adalah Regola degli Cinque Ordini di Architettura atau aturan 5 ordo arsitektur yang memperluas gagasan-gagasan arsitektur klasik dengan menekankan pada perubahan proporsional dan penekanan pada keunikan bentuk. Next. Sejarah arsitektur Manierismo. Awal Manierismo pada abad ke-16 tahun 1520 sampai 1580. Gaya dan estetika. Penggunaan proporsi yang tidak biasa dan penekanan pada eksperimen estetik membuat arsitektur Manierismo seringkali tampak dramatis dan eksentrik. Ornamen yang rumit, bentuk-bentuk yang rumit, dan penggunaan detail-detail yang halus menjadi ciri khas dari gaya ini. Bangunan ini merupakan Villa Farnese di Cafrarola. Manierismo akhir pada abad ke-16 tahun 1580 sampai 1600. Gaya dan estetika. Ya, arsitektur Manierismo dianggap sebagai reaksi terhadap ketatnya aturan klasik yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditemukan dalam arsitektur Yunani dan Romawi klasik. Bangunan ini merupakan Villa Farnese di Cafrarola. Next. Ciri khas arsitektur Manierismo. Villa Farnese di Cafrarola. Desain simetris yang kompleks. Villa Farnese di Cafrarola memiliki desain yang sangat simetris dan rumit dengan tata letak yang teratur dan proporsional, yang menunjukkan karakteristik utama dari gaya arsitektur Manierismo. Setelah itu ada ornamen yang rumit. Villa ini dikenal karena ornamen-ornamennya yang rumit dan halus, dengan detail-detail yang kompleks dan estetika yang kaya, yaitu kolam dan taman yang terintegrasi. Villa Farnese di Cafrarola memiliki taman dan kolam yang terintegrasi dengan bangunan, menciptakan harmoni antara struktur bangunan dan lingkungan alam sekitarnya. Yang terakhir ada fasad yang mencolok. Fasad bangunan ini menonjolkan elemen-elemen arsitektur Manierismo dengan permainan yang kompleks antara volume dan proporsi. Next. Pengaruh arsitektur Manierismo bagi dunia modern. Eksperimen visual. Gaya Manierismo menekankan eksperimen visual dengan garis bentuk dan ruang. Penggunaan elemen-elemen ini secara dramatis dan non-konvensional dapat dilihat dalam beberapa bangunan modern yang mengeksplorasi bentuk-bentuk yang tidak lazim dan memanipulasi persepsi visual. Yaitu ada inovasi struktural. Arsitektur Manierismo mendorong pemikiran inovatif tentang struktur dan dukungan bangunan. Ini telah mendorong arsitek modern untuk mencari solusi struktural yang baru dan tidak konvensional, memungkinkan konstruksi bangunan yang lebih menarik secara visual dan juga lebih efisien secara teknis. Fungsi antara seni dan arsitektur. Gaya Manierismo cenderung menyatakan seni rupa dengan arsitektur. Ini menginspirasi banyak arsitek modern untuk mempertimbangkan hubungan yang lebih erat antara seni dan arsitektur. Ciptakan bangunan si ruang. Konsep Manierismo tentang penggunaan ruang tidak konvensional dan perspektif ilusif telah mempengaruhi desain interior modern, dengan beberapa arsitek mencoba menciptakan perasaan ruang yang berbeda dan mengundang dengan menggunakan langit-langit tinggi, sudut yang tidak terduga dan pencahayaan. Next. Arsitektur barok. Arsitek yang mempelopori perkembangan arsitektur barok. Orang yang mempelopori arsitektur adalah Carlo Moderno. Carlo Moderno adalah salah satu arsitek barok paling awal yang mempelopori pengembangan ruang dan perspektif dalam desain fasad
eksterior, desain ulang fasad dan barisan tiang Balisilika Santo Petrus Michelangelo sebelumnya, sehingga menciptakan kontras yang memusingkan antara keteraturan dan entropi. Next. Sejarah arsitektur barok. Masa awal dari arsitektur barok. Masa awal akhir abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17. Gaya arsitektur barok pertama kali muncul pada akhir abad ke-16 di Italia sebagai reaksi terhadap kekakuan gaya arsitektur Renaissance. Pada masa ini, arsitek Italia seperti Gian Lorenzo Bernini dan Francesco Borromini mulai mengembangkan ciri-ciri awal barok, seperti penggunaan lengkungan, gerakan, dan dekorasi yang berlimpah. Salah satu contoh terkenal dari masa ini adalah Kapel Borghese di Balizia Santa Maria Maggiore di Roma. Puncak masa kejayaan pertengahan abad ke-17. Masa kejayaan gaya arsitektur barok terjadi pada pertengahan abad ke-17, ketika arsitektur barok mencapai puncak pengaruhnya. Ini terutama berpusat di negara-negara Katolik seperti Italia dan Spanyol. Selama masa ini, bangunan gereja dan istana megah yang mencerminkan kekuasaan gereja dan penguasa monarki menjadi sangat umum. Contoh terkenal termasuk Basilia Santo Petrus di Roma. Next. Ciri khas arsitektur barok Basilia Santo Petrus di Roma. Yang pertama, struktur dan relief. Relief yang indah dan elemen struktur yang diukir sering digunakan untuk menghias dinding dan langit-langit. Motif-motif ini sering terinspirasi oleh mitologi, sejarah, dan alam. Gerakan dan dinamika. Arsitektur barok sering menekankan gerakan dan dinamika, dan ini mencerminkan dalam banyak elemen desain Basilika Santo Petrus. Lengkungan, kurva, dan dekorasi berlimpah menciptakan perasaan gerakan visual yang kuat. Kubah dan langit-langit. Kubah Basilika Santo Petrus yang dirancang oleh Michelangelo dan kemudian dimodifikasi oleh Gian Lorenzo Bernini adalah salah satu karya terbesar dalam arsitektur barok. Kubah ini menampilkan desain berlapis dengan ornamen patung-patung yang menghiasi langit basilika. Dekorasi megah. Interior basilika ini juga diciptakan oleh dekorasi yang megah. Dinding-dindingnya dihiasi dengan fresko, patung-patung, ukiran, dan ornamen yang kaya, menciptakan suasana yang mendalam dan mengesankan. Next. Pengaruh arsitektur barok bagi dunia modern. Penggunaan elemen dekoratif. Penggunaan elemen dekoratif ini telah memengaruhi banyak desainer interior dan arsitek modern yang sering mengadopsi elemen-elemen dekoratif dalam proyek mereka untuk menciptakan estetika yang indah. Penggunaan lengkungan. Arsitektur barok dikenal dengan penggunaan lengkungan yang dramatis dalam fasad dan interior bangunan. Konsep ini sangat relevan bagi desain modern, dan lengkungan sering digunakan untuk menciptakan efek visual yang menarik dalam desain bangunan. Elemen geometris. Arsitektur barok menekankan gerakan dan perasaan dinamika, dan ini tercermin dalam penggunaan elemen-elemen geometris yang rumit dalam desain. Sejumlah elemen geometris ini telah memengaruhi arsitektur modern dalam menciptakan bangunan yang dinamis dan menarik. Kubah dan struktur megah.
penggunaan kubah besar dan struktur bangunan megah dalam arsitektur barok masih sangat relevan dalam desain modern. Banyak bangunan modern, terutama bangunan publik seperti gedung pemerintahan dan pusat perbelanjaan, menciptakan kesan kemegahan dan kekuasaan melalui desain interior mereka. Next. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur rokoko. Orang yang mempelopori perkembangan arsitektur rokoko adalah Louis XIV, di mana dia juga dikenal sebagai Raja Matahari atau Louis yang Agung, lahir pada 5 September 1638 dan meninggal pada 1 September 1715. Ia adalah Raja Prancis dan Navarre yang memerintah Prancis selama periode yang luar biasa panjang, menjadikan salah satu monarki terlama dalam sejarah dunia. Next. Jadi di sini ada ciri khas arsitektur rokoko. Yang pertama ada bentuk lekukan. Rokoko identik dengan gaya lekukan, berkelok-kelok, spiral, dan bergelombang. Bentuk ini merupakan perlawanan terhadap gaya klasikisme yang identik dengan bentuk lurus. Lalu yang kedua, kejutan di setiap sudut. Jadi gaya rokoko dikenal dengan gaya yang memiliki kejutan di setiap sudut bangunan. Bukan hal yang aneh jika kamu menemukan sebuah tangga besar menjadi pusat ruangan atau lukisan di langit-langit. Lalu yang ketiga ada menggunakan semen. Bahan umum bangunan yang bergaya rokoko adalah semen yang plasterannya dibuat menjadi bentuk unik yang memukau. Lalu ada dominasi warna pastel. Warna pastel menjadi ciri khas lain arsitektur rokoko seperti warna krem, abu-abu mutiara, kuning muda, lilac, dan biru pucat. Seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Lalu ada dekorasi asimetris. Dekorasi asimetris bisa kamu temukan di beberapa perabotan seperti furniture dan cermin. Lalu ada penuh dengan unsur alam. Ciri khas dari arsitektur rokoko berikutnya adalah unsur alam di bangunan. Contoh unsur alam yang dimaksud adalah ukiran, patung unik, lukisan bentuk flora dan fauna seperti lukisan yang di bawah kanan ini. Lalu yang terakhir ada tromloil. Ciri khas terakhir ini adalah tromloil atau dalam bahasa Indonesia berarti mengalihkan penglihatan. Tromloil memberikan perspektif baru pada sebuah seni dua dimensi sehingga tampak seperti sedang bergerak. Next. Next. Jadi ada pengaruh arsitektur rokoko bagi dunia modern. Pengaruh gaya rokoko terhadap desain interior. Gaya rokoko berasal dari Prancis pada awal abad ke-18, yaitu adalah reaksi terhadap gaya yang lebih formal dan sederhana yang mendahulunya seperti barok. Gaya rokoko dicirikan oleh ringan, elegan, dan detail ornamen. Saat ini gaya rokoko masih berpengaruh dalam desain interior. Banyak desainer memasukkan unsur-unsur yang terinspirasi rokoko ke dalam karya mereka, seperti pekerjaan plasteran yang rumit, penyepuhan, dan warna-warna pastel. Meskipun gaya rokoko mungkin tidak sepopuler dulu, pengaruhnya masih terlihat di banyak interior modern. Jika Anda ingin menambah sentuhan kemewahan pada rumah Anda. Dan pengaruh rokoko terhadap furniture dan seni dekoratif. Furniture dan seni dekoratif rokoko dicirikan oleh penggunaan warna-warna terang, desain yang rumit, dan fokus pada kenyamanan dan kemewahan. Furniture rokoko seringkali dibuat dari bahan mahal seperti marmer atau kayu berukir yang sering kali dihias dengan daun emas atau perak. Seni dekoratif rokoko termasuk cermin, hiasan, lukisan, dan patung. Banyak desainer modern yang terinspirasi oleh estetika rokoko menciptakan furniture dan dekorasi yang indah dan fungsional. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih.